Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh cahaya Islam. Sebelum kita memulai kultum hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah, alaniyah al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, kita baru saja telah membaca surat yang agung, surah yang mulia, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah selalu kita baca dalam kehidupan sehari-hari, baik sebelum kita melakukan aktivitas seperti tadi sebelum kita melakukan kultum hari ini. Kemudian surat Al-Fatihah juga kita baca ketika kita sholat dan ketika kita doa. Namun, pernahkah teman-teman merenungi mengapa Al-Fatihah ini sangat sering sekali kita baca? Kira-kira apa yang istimewa dari surah Al-Fatihah ini? Ada yang tahu? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, maka hari ini kita akan mengetahui keistimewaan apa saja surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang mulia dan surah yang agung. Surah Al-Fatihah diturunkan dengan ayat yang utuh atau lengkap. Dalam bahasa Arab, surat Al-Fatihah adalah surat pembukaan. Disebut pembuka karena surah Al-Fatihah ini adalah ketika membuka Al-Quran, surah Al-Fatihah ke surat yang pertama. Lalu surah Al-Fatihah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah dan permohonan doa manusia. Selanjutnya, apa saja keistimewaan surah Al-Fatihah? Yang pertama, surah Al-Fatihah sering sekali kita baca dalam kehidupan sehari-hari, apalagi waktu kita sholat. Karena Al-Fatihah adalah bagian dari rukun yang wajib dibaca ketika kita sholat. Hal ini sebagaimana bersumber dari riwayat oleh Ubaidah bin Samit. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yang artinya tidak sah sholat seseorang jika dia tidak melafalkan surah Al-Fatihah. Maka setiap muslim yang melakukan sholat, entah itu sebagai imam, sebagai makmum, atau sholat sendirian, maka surah Al-Fatihah harus dibaca selalu. Yang kedua, surah Al-Fatihah disebut juga dengan As-Sab'ul Masani, yang berarti 7 ayat yang diulang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim, yang artinya dan sesungguhnya telah diberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Quran surah Al-Hijr ayat 87. Maka surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat Al-Quran ini harus dibaca setiap saat ketika rokaat. Maka menunjukkan betapa pentingnya dan istimewanya surah Al-Fatihah bagi umat Islam. Dengan kita memahami makna As-Sab'ul Mathani
dapat semakin menghargai keutamaan surah Al-Fatihah dan menjadikan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Yang ketiga, surah Al-Fatihah adalah dikenal sebagai asy-syifa, yaitu penyembuh. Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitabi Syifa'um Minassum, yang artinya Fathul Alkitab, yang artinya surah Al-Fatihah adalah obat untuk menawar racun. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Syaikh. Maka Al-Fatihah itu dapat digunakan untuk pengobatan seperti ruqyah. Namun meskipun Al-Fatihah memiliki khasiat penyembuh, penting dipahami bahwa Al-Fatihah itu sebagai sarana atau wasilah yang digunakan untuk memohon kesembuhan. Dan tetap saja kesembuhan tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.